Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abel Afrizlia dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan menceritakan sekaligus juga menceritakan sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada kasus ketenaga kerjaan, yaitu dimana judulnya adalah PHK sepihak di PT Garuda Indonesia. Saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari kasus ini. Pada tahun 2008, PT Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia mengalami berbagai tantangan, termasuk masalah keuangan dan manajemen. Dalam konteks ini, terjadi ketegangan antara manajemen dan karyawan, terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satu kasus yang menonjol adalah yang melibatkan Tommy Tampati, seorang karyawan senior dan ketua serikat karyawan di PT Garuda Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana kronologi dari kejadian ini? Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keterlibatan dalam serikat pekerja. Tommy telah bekerja di PT Garuda Indonesia selama kurang lebih 20 tahun. Sebagai ketua serikat karyawan, ia aktif dalam memperjuangkan hak-hak karyawan dan terlibat dalam perundingan perjanjian kerja bersama atau PKB. Dalam posisinya ini, Tommy berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi rekan-rekannya. Lalu yang kedua, kronologi yang kedua yaitu pengungkapkan dugaan korupsi. Selama masa jabatannya, Tommy menemukan sejumlah dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam perusahaannya. Ia berinisiatif untuk mengungkapkan masalah ini kepada pihak berwenang dan manajemen perusahaan. Tindakan ini membuatnya menjadi target bagi manajemen yang merasa terancam oleh pengungkapan tersebut. Yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada bulan Januari pada tahun 2008, tanpa adanya peringatan sebelumnya, Tommy menerima surat pemecatan dari manajemen. Surat tersebut menyatakan bahwa Tommy di PHK karena dianggap tidak memenuhi kinerja yang diharapkan. Namun, Tommy merasa bahwa pemecatannya itu berkaitan langsung dengan aktivitasnya dalam serikat pekerja dan pengungkapan dugaan korupsi. Nah, bagaimana reaksi karyawan dan terhadap pengaduannya? Setelah menerima surat PHK, Tommy bersama rekan-rekannya merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil dan melanggar hak-hak mereka sebagai karyawan. Mereka memutuskan untuk mengadu kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa ini. Jadi dalam kasus ini Tommy dan rekan-rekannya itu memutuskan untuk meminta bantuan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, dalam proses sengketa ini yang pertama dilakukan yaitu mediasi. Dinas Tenaga Kerja kemudian mengadakan sesi mediasi antara Tommy, perwakilan serikat pekerja, dan manajemen PT Garuda Indonesia. Nah, dalam mediasi ini dari pihak karyawan, Tommy dan perwakilan serikat juga menyampaikan argumen bahwa PHK tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa prosedur yang benar. Mereka juga menegaskan bahwa pemecatan tersebut merupakan bentuk pembalasan atas aktivitasnya dalam serikat pekerja. Pihak manajemen
manajemen PT Garuda Indonesia berargumen bahwa keputusan PHK diambil berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif. Mereka mengeklaim bahwa Tommy tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu hasil dari mediasi ini, meskipun mediasi dilakukan dengan itikat baik, tidak ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. Manajemen tetap pada pendiriannya untuk memecat Tommy, sementara pihak karyawan merasa hak-haknya dilanggar. Lalu Tommy dan karyawan itu melakukan pelaporan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Di dalam proses di pengadilan hubungan internasional industrial, nah karena mediasi ini tidak mendapatkan hasil, Tommy memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan hubungan industrial. Nah, dalam persidangannya ada 3 poin. Yang pertama ada pengajuan gugatan. Tommy mengajukan gugatan terhadap PT Garuda Indonesia dengan tuntutan agar PHK dinyatakan tidak sah dan meminta pengembalian ke posisi semula serta ganti rugi atas gaji yang hilang selama proses hukum. Yang kedua ada bukti yang dihadirkan. Dalam persidangan Tommy menghadirkan beberapa bukti termasuk rekaman pertemuan dengan manajemen terkait mengungkapkan dugaan korupsi. Yang kedua ada bukti-bukti komunikasi antara dirinya dan rekan-rekan mengenai aktivitas serikat pekerja. Yang ketiga ada dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa prosedur PHK tidak diikuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ketiga saksi-saksi. Beberapa rekan kerja Tommy juga dipanggil sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang kondisi kerja di perusahaan serta tindakan intimidasi yang dialami oleh anggota serikat pekerja. Lalu kira-kira apa ya keputusannya? Keputusan pengadilan memutuskan bahwa pada bulan September 2008 PHK tidak sah. Pengadilan memutuskan bahwa PHK terhadap Tommy adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat prosedur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, PT Garuda Indonesia diperintahkan untuk mengembalikan Tommy ke posisi semulanya sebagai karyawan aktif. Yang ketiga, ganti rugi. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membayar gaji selama masa menunggu proses hukum serta kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Tommy akibat pemecatan tersebut. Nah, kira-kira apa dampak dari kasus yang terjadi? Bahwa yang pertama itu adalah kesadaran hak karyawan. Kasus ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak karyawan dalam menghadapi tindakan sepihak dari manajemen. Yang kedua, perubahan kebijakan. Setelah keputusan pengadilan, PT Garuda Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan mereka dan berusaha untuk memperbaiki hubungan antara manajemen dan karyawan. Lalu yang ketiga, dukungan terhadap serikat pekerja. Kasus ini juga memperkuat posisi serikat pekerja di perusahaan-perusahaan lain sebagai wadah bagi karyawan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi kesimpulan dari kasus ini bahwa kasus PHK sepihak yang dialami oleh Tommy Tampati di PT Garuda Indonesia merupakan contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh karyawan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tempat pekerjaan mereka. Proses hukum yang dilalui menunjukkan pentingnya adalah adanya prosedur yang adil dalam memutuskan hubungan kerja serta perlunya dukungan bagi serikat kerja serta perlunya dukungan juga untuk melindungi kepentingan anggotanya. Melalui kasus ini, banyak pelajaran berharga dapat dipetik mengenai perlindungan hak karyawan dan pentingnya transparansi
atau transparansi, serta akuntabilitas dalam dunia kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.